Halo, selamat pagi semua. Jumpa kembali dengan saya Torip, staf PBA ya, pembantu bagus agensi ya, gitu kan. Jadi hari ini saya berbagi tips ya, tips jadi buat mbaknya yang di luar, gitu kan, atau yang pengen kerja, gitu kan. Nah, itu kalau majikan itu mau ngambil SDM atau pegawai, nah itu apa tuh pertanyaannya apa aja yang ditanya. Nah, ini akan saya bocorin ya. Jadi karena kita udah pengalaman banget, karena kita udah tahu ya, kita udah sering banget nih, kita udah sering dengar gitu kan, ada puluhan atau ratusan SDM yang sebelum majikan terjadi deal antara SDM dan majikan terus dibawa ambil atau kita kirim ke majikan. Nah, itu kan ada pertanyaan dulu tuh, biasanya interviewnya di phone, video call. Nah, itu pertanyaan seperti ini. Yang pertama yang paling sering adalah pertanyaan tentang pengalaman kerja di mana, gitu kan. Nah, ini pertanyaan yang paling umum ya, pengalaman kerja di mana? Karena kebanyakan majikan itu lebih senang pegawai atau SDM itu yang terima jadi, gitu kan. Artinya ketika dia ditaruh di rumah majikan, dia nggak pakai nanya-nanya lagi, gitu kan. Jadi ya dia udah bisa ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain itu, ngerjain ini, gitu kan. Nah, artinya apa? Semakin banyak pengalaman, tentu semakin bagus, gitu kan. Artinya nilai jual Anda itu juga semakin bagus, begitu kan. Contoh. Nah, terus yang kedua, pertanyaan tentang keluarga, gitu kan. Nah, kalau mbaknya belum berkeluarga, pasti akan ditanyain begini, gitu kan. Bapak ibunya masih ada, begitu kan. Kerja apa, gitu kan. Nah, itu kalau tentang keluarga. Terus kalau mbaknya sudah berkeluarga, pertanyaannya adalah suaminya kerja di mana, gitu kan, masih ada, begitu kan. Nah, masih. Nah, itu kalau udah keluarga. Terus tambahnya lagi, kalau seumpama anaknya ikut siapa kalau udah punya anak, gitu kan. Jadi itu pertanyaan yang wajib ketiga yang sering ditanya. Terus selanjutnya lagi pertanyaan nomor 3 adalah terakhir kerja di mana, begitu kan. Nah, ini majikan ini pengen tahu apakah mbaknya itu telah lama bekerja di rumah atau nganggur di rumah, atau mbaknya itu habis kerja dari majikan lain terus ganti lagi ke majikan lain, ganti lagi ke majikan lain, gitu kan. Ini untuk mengetahui supaya mbaknya ini calon pegawai yang mau ke rumah saya, ibaratnya saya majikan ini apa tuh kiko apa enggak, begitu loh. Biasanya kalau jedanya terlalu lama kan majikan itu kayak macam apa tuh, nanti ini pasti cepet capek gitu kalau terlalu nganggur, gitu kan. Nah, di sini majikan kadang juga ingin tahu itu juga kan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nomor 4 adalah kenapa keluar dari majikan yang lama, gitu kan. Nah, jawaban yang paling ideal adalah karena habis kontrak, gitu kan. Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu, jangan dijawab apa tuh, jangan dijawab begini karena udah bosen aja, atau karena ya pengen ganti aja, atau karena gajinya nggak naik-naik. Itu nggak pas, majikan kurang simpatik, gitu kan. Jawaban yang paling ideal apa, gitu kan, karena habis kontrak, gitu kan. Pertanyaan selanjutnya adalah yang sering juga, kuat AC apa enggak, begitu. Nah, itu adalah pertanyaan yang umum juga, karena kan majikan itu orang kaya ya, pasti di rumahnya AC, begitu kan, di mobil AC, di kantor AC. Nah, itu kan jadi harus familiar dengan AC. Nah, sebagai pegawai yang mau masuk ke rumahnya orang kaya, maka Anda juga ditanyain, gitu kan, Anda kuat AC apa enggak, gitu. Kadang ada beberapa pegawai itu yang enggak kuat AC, jadi kadang majikannya tuh bikin kamar lagi untuk pembantunya itu dikasih kipas angin yang muter biasa itu, gitu kan, karena nggak kuat AC itu. Nah, itu cukup mengganggu, gitu kan. Maka pasti akan ada pertanyaan kuat AC apa enggak. Pertanyaan selanjutnya yang nomor 6 adalah mabuk kendaraan atau enggak, gitu kan. Karena beberapa majikan kita itu sering bepergian, gitu kan. Contoh, dia pergi ke mall, dia pergi jalan-jalan, gitu kan. Pasti Anda selaku ART-nya kan pasti diajak, gitu kan. Kalau Anda suruh ngomong anaknya itu kan pasti diajak tuh. Nah, kalau Anda mabuk mobil itu akan sangat merepotkan, gitu loh kan. Karena Anda kan di dalam mobil, Anda kan pasti semobil, gitu kan. Karena kalau Anda contoh jadi babysisternya ya, Anda kan semobil ya, ikut majikan kemana-mana itu, pasti Anda ditanyain, gitu kan. Kalau Anda mabuk, setiap naik mobil mabuk, apalagi sampai muntah, nah itu Anda bukan pilihan jatuhnya, maka akan ditanya mabuk kendaraan apa enggak. Terus selanjutnya lagi pertanyaan yang sering juga adalah
di rumah saya ada anjing, Mbak takut apa enggak? Nah, begitu. Ini karena majikannya kebanyakan di kita ya, majikan sebagian muslim, sebagian non muslim gitu kan. Ini masalah apa tuh fanatik dan tidaknya ada. Ada beberapa sebagian majikan yang takut, beberapa SDM pegawai yang takut anjing, ada beberapa SDM yang tidak takut anjing. Nah, bagusnya bagaimana ya, tergantung alamnya aja. Kalau Anda takut berarti Anda untuk majikan-majikan yang punya piaraan anjing Anda kita tidak masukin gitu. Tapi kalau Anda yang berani apa tuh, nah itu nggak masalah. Terus selanjutnya lagi yang sering jadi pertanyaan lagi, karena sebagian majikan yang ngambil di kita itu adalah sebagian kadang non muslim. Nah dia sesuai adat budayanya kan dia makan B2. Kalau bahasa ini ya daging babi gitu kan, mereka kan nggak masalah gitu kan. Nah beberapa SDM kita biasanya tuh disuruh bantu nyuci alat masaknya, jadi bukan disuruh makan, itu nggak, bantu nyuci saja gitu kan. Beberapa SDM kita itu bisa atau berani nggak masalah, beberapa SDM kita yang fanatik agamanya itu dia nggak mau. Nah itu bagaimana ya, tergantung saja, terserah Anda gitu kan. Nah Anda boleh mau atau boleh enggak, tapi itu biasanya majikan yang non muslim akan ditanyakan. Selanjutnya lagi, pertanyaan selanjutnya nomor selanjutnya nomor 9, mbaknya cutinya berapa lama sekali gitu kan. Nah itu untuk majikan pengen tahu bahwa Anda ini kalau kerja sering-sering ngambil libur apa enggak gitu loh. Nah itu majikan juga pengen tahu. Kalau Anda ngambil liburnya, contoh saya ngambil liburnya hanya untuk keperluan yang mendesak saja Bu, begitu kan, atau 5 bulan sekali gitu kan, atau 6 bulan sekali, itu masih masuk akal, itu boleh. Kalau Anda ngambil cutinya tiap bulan, ya majikannya keberatan gitu. Jadi ngambilnya kalau untuk keperluan yang mendesak, nah itu dibolehkan dan nggak masalah gitu kan. Majikan juga pengen tahu. Tapi yang paling bagus adalah kalau Anda punya komitmen, Bu saya selama kerja saya akan usaha nggak ambil cuti dulu Bu, gitu kan, minimal 6 bulan atau langsung setahun. Nah itu berarti Anda nilai A, itu bagus banget gitu kan. Terus pertanyaan terakhir nomor 10 adalah, karena ini video ini dibikin di musim corona gitu kan, maka di musim-musim vaksin ya gitu kan, maka pertanyaan selanjutnya adalah sudah divaksin atau belum. Nah ini pertanyaan yang umum selanjutnya, sudah divaksin atau belum gitu kan. Nah beberapa SDM kita ada yang udah divaksin dan ada yang belum gitu kan, tergantung. Divaksin ya bagus begitu kan. Nah apabila belum divaksin, nah itu biasanya nanti dimajikan juga divaksin. Mungkin itu aja ya, jadi buat mbak-mbaknya gitu kan, ini tadi jadi info-info atau pertanyaan-pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh majikan kepada calon pegawai sebelum terjadi deal antara pegawai dan majikan, belum pernah diambil. Jadi kalau Anda udah tahu kan, Anda nanti enak ngomongnya bagaimana begitu kan. Nah ini tadi pertanyaannya begitu kan. Jadi yang saya ulang lagi ya, ini untuk ringkasannya aja. Pertama adalah pengalaman kerja di mana, terus yang kedua adalah pertanyaan tentang keluarga, terus yang ketiga terakhir kali kerja di mana, yang keempat adalah kenapa keluar dari majikan yang lama, yang kelima kuat AC apa enggak, yang keenam mabuk kendaraan atau enggak, nah yang ketujuh di rumah saya ada anjing hewan, banyak takut apa enggak, yang ke-8 berani pegang B2 atau enggak, daging babi maksudnya, yang ke-9 Mbak majikan pengen tanya komitmen tentang Mbak kuat berapa lama untuk nggak cuti dulu. Yang ke-10 adalah sudah divaksin atau belum. Jadi saya rasa itu aja ya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Apabila ini video ini bermanfaat bisa di like, komen, atau subscribe. Dan apabila mbak-mbaknya butuh locker itu bisa hubungi saya. Lalu nomornya di deskripsi di bawah. Sekian, terima kasih. Ya.